Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Kalira Madeni, NIM 110222001. Ketentuan undang-undang yang mengatur pendidikan Pancasila yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Adapun 5 nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Namun, pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari masih sangat minim. Terdapat fakta adanya kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Sehingga perlu diberikannya mata kuliah pendidikan Pancasila karena ada kesenjangan antara pengetahuan dan tingkah laku dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, saya Mei Wulandari dengan NIM 110222002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 5 yang berbunyi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi: 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafah negara dan ideologi. 2. Tentunya agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter mahasiswa berdasarkan Pancasila dalam hal pemikiran, sikap, dan tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizka Almeida Putri, NIM 110222003, mata kuliah Pendidikan Pancasila. 1. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila. Terdapat pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 5 tentang pendidikan Pancasila yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. 2. Fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 1. Banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran agama dengan taat. Fenomena ini terkait dengan Pancasila sila pertama. 2. Perilaku pemuda kurang menunjukkan sikap yang adil dan beradab. Hal tersebut tentu tidak mencerminkan Pancasila sila kedua. 3. Perpecahan seringkali terjadi karena faktor kepentingan kelompok. Persatuan dan kesatuan merupakan perintah dari Pancasila sila ketiga. 4. Indonesia selalu mengedepankan musyawarah ketika mengambil kebijakan bagi rakyatnya. Salah satu contohnya melalui organisasi di masyarakat atau himpunan mahasiswa di perguruan tinggi. 5. Banyak pemuda yang tidak sadar telah berperilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi sangat ditentang oleh Pancasila, khususnya Pancasila sila kelima. Salah satu fenomenanya adalah karena beda agama, suku, atau budaya membuat mereka tidak mau untuk berteman. Dosen pengampu Imam Agus Faisal, STR, AKM Imun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartika Aula Putri, biasa dipanggil Putri dengan NIM 110222004. Di sini saya akan membacakan tugas dari Bapak Imam Agus Faisal selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nomor 1. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Pendidikan Pancasila sendiri secara tidak langsung
telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik, mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan. Dalam pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang pendidikan nasional yang mengatur tentang pendidikan Pancasila. Nomor 2, beberapa fenomena sosial di lingkungan masyarakat yang menyebabkan pendidikan Pancasila penting dan urgent diterapkan di tingkat perguruan tinggi. Terkait sila pertama, banyak generasi muda yang tidak taat dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Terkait sila kedua, perilaku pemuda kurang menunjukkan sikap adil dan beradab. Terkait sila ketiga, perpecahan di antara pemuda mudah terjadi disebabkan adanya faktor kepentingan kelompok. Terkait dengan sila keempat, banyak generasi muda yang enggan aktif dalam berorganisasi. Terkait dengan sila kelima, para generasi muda secara tidak sadar telah berperilaku diskriminasi. Sekian penyampaian tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari saya. Bila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Rismayanti. Saya dari Prodi D4LM dengan NIM 110222005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pendidikan Pancasila. Yang pertama ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 2 tentang pendidikan tinggi yang berbunyi, kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi mengacu pada standar nasional perguruan tinggi untuk setiap prodi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menerapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib, memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa yang berbunyi 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang kedua ada fenomena sosial menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, masih adanya konflik dengan latar belakang perbedaan agama, suku, bangsa yang tentunya bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, masih adanya sikap penindasan dan diskriminasi yang bertentangan dengan sila kedua. Yang ketiga, masih adanya gerakan atau kelompok separatis yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putra Fahyani dengan NIM 11+0222006. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan hasil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menerapkan kurikulum pendidikan tinggi yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan memperkuat serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di sini saya akan menyampaikan isi dari materi soal yang kedua, yaitu menurut saya sangat penting dan wajar untuk diterapkan di tingkat perguruan tinggi, yaitu contohnya seperti banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran agama dengan taat dan menjalankan ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fadilatul Hikmah, NIM 11022007. Yang pertama ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Jawaban yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 24C yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Soal yang kedua yaitu fenomena sosial yang menunjukkan organisasi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama ada memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, memahami ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai sarana atau wadah yang bermanfaat bagi mahasiswa serta menambah pengetahuan pentingnya Pancasila bagi generasi penerus bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisetia Maharani, NIM 110222008. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Pak Imam Agus Faisal, STR AKM Imun. Yang pertama yaitu ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Maksud dari pendidikan Pancasila ialah pendidikan yang seluruh sumber, dasar, pemikiran, serta orientasinya berdasarkan Pancasila. Pendidikan Pancasila sendiri secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini tercantum pengertian pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan sesuai tuntunan perubahan kehidupan lokal maupun nasional. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tentang pendidikan Pancasila. Landasan hukum yang pertama Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum PT. Menurut penjelasan Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan seperti lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi. Masih banyak ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai moral Pancasila. Agar perilaku koruptif ke depannya dapat direduksi, mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Yang ketiga, masalah lingkungan.
Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan NRI, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima yaitu masalah dekantasi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekantasi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan media massa. Yang keenam, masalah narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Kemudian yang terakhir, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Para terorisme melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Muhammad Asyari, NIM 110222009 dari Prodi D4LM Universitas Al-Azhar Cilacap. Izin menjelaskan sedikit mengenai ketentuan undang-undang yang mengatur pendidikan Pancasila. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Peraturan Perundangan Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada beberapa fenomena sosial di masyarakat yang menyebabkan mata kuliah pendidikan Pancasila penting dan urgent untuk diterapkan di tingkat perguruan tinggi. Yang pertama, ada banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran agama dengan taat. Yang kedua, ada perilaku pemuda kurang menunjukkan sikap yang adil yang beradab. Yang ketiga, ada perpecahan di antara pemuda mudah terjadi disebabkan oleh faktor kepentingan kelompok. Yang keempat, ada banyak pemuda yang enggan aktif di organisasi. Yang kelima, banyak pemuda yang tidak sadar sudah berperilaku diskriminasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legenda Syariah NIM 110222010. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang nomor pertama yaitu ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia 1945 nomor 24C. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nomor 2, fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggara mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Menurut saya, memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diberikan oleh dosen. Selain itu juga memahami ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan sebagai sarana atau wadah yang bermanfaat bagi mahasiswa serta menambahkan pengetahuan tentang pentingnya Pancasila sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I'm sorry, hope, that I couldn't be your Romeo.
ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Dasar Hukum Pendidikan Pancasila UUD Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk program studi dan bersifat nasional. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 2096 Dikti KEP 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan Pancasila pada PT di Indonesia. Berikut ini beberapa fenomena sosial di masyarakat yang menyebabkan mata kuliah pendidikan Pancasila penting dan urgen untuk diterapkan di tingkat perguruan tinggi. 1. Banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran agama dengan taat. 2. Berperilaku pemuda yang kurang menunjukkan sikap yang adil yang beradab. 3. Perpecahan di antara pemuda mudah terjadi disebabkan oleh faktor kepentingan kelompok. 4. Banyak pemuda yang enggan aktif di organisasi. 5. Banyak pemuda yang tidak sadar sudah berperilaku diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Resmila dari tingkat 1 Prodi Teknologi Laboratorium Medik, NIM 110222012. Pendidikan Pancasila secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini tercantum pengertian pendidikan sebagai berikut ini. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal maupun nasional. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tentang pendidikan Pancasila, yang mana pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib pada perguruan tinggi. Hal ini juga dijelaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 5 dengan tujuan mata kuliah pendidikan Pancasila untuk membentuk generasi muda yang baik, paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta nasionalisme terhadap negara Indonesia. Mahasiswa sebagai calon pemimpin diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila dalam lingkungan perguruan tinggi untuk mengembangkan attitude, skill sebagai warga negara yang baik. Merupakan suatu mata pelajaran dan mata kuliah dalam universitas, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 5 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. 2. Pendekatan, yaitu kelembagaan dan personal atau sumber daya manusia. Pendekatan membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource atau sumber daya manusia terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam pemenuhan tugas sehingga akan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik dan menyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat terwujud secara bertahap dan berkesinambungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Dwi Cahyo dengan NIM 110222013. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Pendidikan Pancasila sendiri secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini tercantum pengertian pendidikan sebagai berikut. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, peningkatan kualitas SDM, serta menghadapi tantangan sesuai tuntunan perubahan kehidupan lokal maupun nasional. Ada lagi peraturan perundangan yang lain, seperti dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Dan ada yang kedua, fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa bentuk dari fenomena sosial yang terjadi sehingga menunjukkan urgensi dari pentingnya mata kuliah tersebut. Yang pertama, masih adanya konflik dengan latar belakang perbedaan agama dan suku bangsa yang tentunya bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, masih adanya sikap penindasan dan diskriminasi yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Kemudian yang ketiga, masih adanya gerakan atau kelompok separatis yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nuro Iko dari Prodi D4TLM NIM 110222014. Tugas PKN. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang nomor 1. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Jawaban. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, meningkatkan kualitas SDM, serta menghadapi tantangan sesuai tuntunan perubahan kehidupan lokal maupun nasional. Dalam pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tentang pendidikan Pancasila. Nomor 2. Fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jawaban. Menurut penjelasan Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pendidikan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai sistem etika, 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Fetri Rizkiana, NIM 110220015. Di sini saya akan membacakan soal tentang ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur pendidikan Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Soal yang kedua, fenomena sosial yang menunjukkan organisasi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran agama dengan taat. Yang kedua, perilaku pemuda kurang menunjukkan sikap yang adil yang beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meicaya Wangisti, NIM saya 110222016. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian pendidikan sebagai berikut. Pendidikan adalah salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menghadapi tantangan sesuai tuntunan perubahan kehidupan lokal maupun nasional. Banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran agama dengan tepat. Perilaku pemuda kurang menunjukkan sikap adil dan beradab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaila, NIM 110222017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas Pancasila. Yang pertama itu, ketentuan undang-undang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tentang pendidikan Pancasila. Terus soal yang kedua itu, fenomena sosial menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu yang pertama masalah kesadaran, yang kedua masalah korupsi, ketiga masalah lingkungan, keempat masalah disintegrasi bangsa, yang kelima masalah dekadensi moral, yang keenam masalah narkoba, ketujuh masalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan yang terakhir masalah terorisme. Sekian, saya Sheila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sifa Fauziah, nomor NIM 110222018. Pertanyaan pertama, ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Pendidikan Pancasila sendiri secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara langsung membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nomor 2, fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Itu adalah masalah 1, masalah kesadaran perpajakan,
masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekondensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, masalah terorisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sundevanto. Saya berasal dari Prodi D4 LM. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sendiri secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini tercantum pengertian pendidikan sebagai berikut. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan kehidupan dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal maupun nasional. Dalam pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tentang pendidikan Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widian Desami dengan NIM 110222020. Saya akan menjawab tugas pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak dosen Imam Agus Faisal, STRAK M.Imun. Yang pertama, tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila beserta bunyinya. Maksud dari pendidikan Pancasila ialah pendidikan yang seluruh sumber dasar pemikiran serta orientasinya berdasarkan Pancasila, sehingga makna utamanya ialah Pancasila dijadikan patokan dan tujuan akhir dari pembelajaran yang ada. Dengan ini, pendidikan Pancasila secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini tercantum pengertian sebagai berikut. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna para generasi muda yang terdidik mampu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal maupun nasional. Dalam pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tentang pendidikan Pancasila. Yang kedua yaitu fenomena sosial menunjukkan progresi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 1. Masalah kesadaran, 2. Masalah korupsi, 3. Masalah lingkungan, 4. Masalah disintegrasi bangsa, 5. Masalah dekadensi moral, 6. Masalah narkoba, 7. Masalah penegakan hukum yang adil, dan yang terakhir nomor 8. Masalah terorisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aprilia Afifah Dayata Masud dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Farmasi Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Cilacap. Pendidikan Pancasila diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 yang berbunyi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah
pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Lalu, fenomena sosial apakah yang menjadi faktor urgensi dilangsungkannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Faktor utamanya ialah adanya pengaruh dari globalisasi dan perkembangan iptek. Hal ini dapat memunculkan banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa adanya filter terlebih dahulu. Kemudian paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila seperti adanya radikalisme dan juga banyaknya hoax yang muncul sehingga menimbulkan potensi perpecahan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi tameng dan mencegah hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek dan juga globalisasi. Demikian video mengenai pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Cahyani, NIM 110222022. 1. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. 2. Fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ada masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah desintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan masalah terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putul Mahar dengan NIM 110222023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Fenomena sosial di masyarakat yang menyebabkan mata kuliah pendidikan Pancasila penting dan urgent untuk diterapkan di tingkat perguruan tinggi. Yang pertama, ada banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran agama dengan taat, dan yang kedua ada perilaku pemuda menunjukkan sikap yang adil dan beradab. Ketiga, ada perpecahan di antara pemuda mudah terjadi disebabkan oleh faktor kepentingan kelompok. Dan yang terakhir, ada banyak pemuda yang enggan aktif di organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.